Sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif, saya ingin mendengarkan sambutan dari Ibu Wasim sebagai wakil dari Kepala Sekolah. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Devita Ain Arfiani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 dan ibu-ibu, bapak ibu guru SMP Negeri 1 Gedungreja yang pada siang hari ini diberi kesempatan dan nikmat oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Pada prinsipnya saya selaku wakil dari kepala sekolah mengucapkan selamat melaksanakan diseminasi budaya positif dan harapannya nanti mudah-mudahan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Devita Ain Arfiani SPD ini nanti bisa betul-betul dibebaskan pada teman-teman sehingga nanti endingnya adalah betul-betul mewujudkan budaya positif sekolah yang endingnya lagi itu akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita SMP Negeri 1 Gedungreja. Jadi saya ulangi, selamat melaksanakan diseminasi budaya positif. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya karena ilmu di siang hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wasim atas sambutannya. Mari kita mulai saja Bapak Ibu. Nah sebelumnya perkenalan dulu ya. Di sebelah paling kanan ada Ibu Sri Gunarti. Beliau adalah fasilitator saya, berasal dari Wonogiri. Beliau merupakan pengawas SD di wilayah Wonogiri. Kemudian pengajar praktik saya, Bapak Dian Suhari, ini mengajar di SD Bojong Sari. Oke, untuk mengawali diseminasi ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Untuk yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik itu berperan sebagai penuntun ya. Kemudian selanjutnya budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini ada sebuah permainan cobalah buka ya. Anda adalah A, mungkin yang di sebelah kanan berperan sebagai
A ya, dan sebelah kiri berperan sebagai B. Yang sebelah kanan cobalah untuk menggenggam tangannya. Oh, Bapak Ibu yang sebelah kanan, sebelah kanan untuk mencoba menggenggam tangannya. Anggaplah di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, tugas Bapak Ibu yang sebelah kiri, cobalah dengan cara membujuk atau merayu Bapak Ibu yang di sebelah kanan supaya bisa melepaskan atau membuka genggamannya. Nah, yuk coba nanti dengan dibujuk, dirayu atau seperti apa saja caranya. Silakan. Ada yang sudah bisa membuka? Dirayu atau dibujuk mungkin dengan uang atau dengan rayuan. Gimana, ada yang sudah berhasil terbuka genggaman tangannya? Coba nanti sedang merayu Pak sulit. Oh, silakan. Ternyata sulit sekali dilepas. Mungkin ada cara yang lain nanti. Ayo yang sudah berhasil dibuka tangannya. Ternyata tidak ada yang mau membuka genggaman tangannya. Coba saya tanya Pak Juli, kenapa sih Anda begitu mempertahankan genggaman tangan Anda tidak mau dibuka? Alasannya kenapa? Rahasia. Rahasia yang sangat berharga. Iya. Jadi harus bisa menjaga rahasia dan tidak dibocorkan. Bagus sekali prinsipnya. Kalau Bu Ana bagaimana? Ya, ada sesuatu yang nggak boleh diketahui sama orang lain, jadi saya jaga. Ya, baiklah. Ternyata Bapak Ibu di sini tidak ada yang berhasil untuk membuka genggaman tangan. Itu artinya berarti kontrol itu kan ada pada diri sendiri, bukan karena orang lain. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi kesimpulannya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau tetap menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Mungkin kalau Bu Ana posisinya tadi kan sama Pak Kudu ya, itu diiming-imingi dengan sejumlah uang. Tadi 100.000 ya. Mungkin kalau misalkan Bu Ana kebutuhan dasarnya, oh saya sedang butuh uang nih, mungkin Bu Ana akan melepaskan genggaman tangannya seperti itu. Kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Yang pertama adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki
tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang itu menang. Nah, selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Disiplin itu biasanya adalah suatu peraturan yang harus dipatuhi. Kira-kira dengan kata disiplin itu Bapak dan Ibu itu merasa nyaman atau tidak? Ya, mungkin merasa kurang nyaman dengan kata kepatuhan ya, disiplin murid, disiplin guru dan sebagainya. Nah, sebenarnya kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu adalah belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu sesungguhnya arti kata disiplin ya. Jadi disiplin itu tidak selalu tentang kepatuhan atau ketidaknyamanan. Justru disiplin itu merupakan suatu kemampuan dalam diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai. Dan selanjutnya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan tersebut dicapai atau kita lebih mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang selanjutnya, oh ya, Bapak Ibu sekalian, masih hafal bunyi ya? Tentang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri satu menit oke. Cek, ya, kalau bisa kita lanjutkan nih untuk menyanyikan bersama-sama profil pelajar Pancasila. Monggo Pak Mulyadin bisa memimpin. Sing, ya atau Ibu Wasri. Oke. Senjata makan Monggo. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Boleh dengan gerakan tangan.
Mau dibersihkan dulu kembali. Terima kasih Pak Mulyadi. Oke, yang selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal berarti yang berasal dari luar. Kalau internal itu yang berasal dari dalam diri kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak ikut melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga merupakan motivasi eksternal. Nah, sedangkan motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalkan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih atau diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, ini ada satu contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Agus melakukan hal itu menurut Bapak Ibu karena mungkin dari Pak Mulyadi bisa menjawab kenapa sih Agus bisa melakukan hal tersebut, mengambil bekal teman-temannya dengan paksa? Karena Agus tidak pernah membawa bekal dan dari rumah pun belum sarapan. Karena tidak membawa bekal dan belum sarapan. Pendapat yang lain mungkin Bu Dati, ya, mic-nya Pak. Saya kan pernah mengalami hal ini. Jadi ada anak yang lapor, terus Bu, bekalnya dimakan sama teman. Terus ternyata ketika ditanya bukan karena tidak bawa bekal, tapi karena pas dia minta bekal itu dia sudah lapar kembali seperti itu. Jadi sudah sarapan di rumah, tapi dia sudah lapar lagi. Gitu. Jadi dengan teman-temannya tidak sendirian berdua minta bekal itu. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kita lihat. Nah, ini ada beberapa referensi jawabannya. Alasan mengapa Agus melakukan hal tersebut. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar, seperti tadi jawaban Bu Dati dan Pak Mulyadi ya, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti yang dibutuhkan oleh Agus adalah kebutuhan bertahan hidup. Oleh karena itu, Agus melakukan tindakan tersebut. Jika jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, saling perhatian dia, artinya kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang ya. Berarti si Agus ini merasa dirinya kurang kasih sayang sehingga dia mencari perhatian. Apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Itu beberapa referensi jawaban dan artinya.
Yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum, pembuat makassar masalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang baik itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, betul Pak Juri. Posisi yang paling tepat kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah ini ya bisa dibaca. Terlalu kecil ya. Oke, 5 posisi kontrol ini intinya sama tadi penghukum. Kalau penghukum itu seringnya membadik ya, membadik. Kemudian pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat saja. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Contoh nih, pernyataan yang menyatakan membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu akan membuat siswa kita itu merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu adalah penghukum ya. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kemudian untuk budaya positif itu terdiri dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Keyakinan kelas, kalau Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Belum ya. Oke, apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut dalam membuat kegiatan kelas lewat jurnal pendapat. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu termasuk dalam ranah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas berarti termasuk dalam menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti artinya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masuk dalam kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain serta kesabaran. Gunakan masker, termasuk dalam kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor, berarti masuk dalam keselamatan dan keamanan. Nah, ini ada contoh kemarin saya membuat kesepakatan kelas ya. Biasanya itu menggunakan kertas sticky note ya, supaya siswa itu lebih tertarik, tidak merasa jenuh. Nih. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan
disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi. Tadi yang pertama menstabilkan identitas ya. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak itu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, beberapa pernyataannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tetapi tidak kamu lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tapi pada kenyataannya, sebelum saya sendiri secara pribadi, sebelum mengenal tahapan segitiga restitusi itu, kadang hanya satu tahapan yang dilakukan. Mungkin di langkah yang pertama atau yang terakhir, atau seringnya itu yang terakhir. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ternyata selama ini saya masih belum bisa memahaminya. Baru beberapa tahap yang dilakukan. Nah, ini kemarin saya coba untuk menangani masalah siswa di salah satu kelas saya, karena jadi dia emosi karena nama orang tuanya itu sering diejek oleh temannya. Karena emosi dia sampai menggurak meja. Nah, saya terapkan untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut dengan tahapan segitiga restitusi. Dan kontrol saya dalam permasalahan ini bukan sebagai penghukum, tapi sebagai manajer. Itu juga. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Tepuk tangan untuk Bu Nita. Terima kasih. Yang mau tanya. Ya Allah, Ibu Rati. Apa budaya? Saya akan bertanya Bu Devita. Ya, silakan. Budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik. Oke, pertanyaan dari Bu Rati tadi, apakah budaya positif di sekolah bisa berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Oke, dalam menciptakan budaya ajar yang baik, tentunya budaya positif ini tidak bisa berdiri sendiri, karena budaya positif ini terlahir dari kesepakatan bersama ya, kesepakatan antara guru dengan siswa atau guru dengan warga sekolah atau siswa dengan warga sekolah. Jadi di sini diperlukan kesadaran dari berbagai pihak agar mewujudkan budaya positif tersebut di sekolah. Oke, mungkin pertanyaan. Oh iya, mungkin dari Ibu Wasim bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Mau izin menambahkan terkait budaya positif itu memang benar tidak bisa dilakukan oleh bagian-bagian saja. Tapi kalau dalam sekolah sebagai organisasi ini butuh kepahaman bersama, kesepahaman dari terus dilakukan juga dengan penuh tanggung jawab bersama-sama semua pihak. Misalnya kalau di tempat kita itu ada yang budaya positif 5S begitu. Ini semua warga sekolah harus sadar bahwa akan menciptakan budaya positif itu. Jadi sebagai guru, misalnya guru piket di depan sudah tahu, oh ini anak datang harus memposisikan diri, menyambut anak
anak-anak untuk bersalaman. Demikian juga untuk anak-anak. Kalau anak-anak itu murid tidak sadar akan budaya positif itu, ya akan lewat saja. Tapi kalau sudah disampaikan dari awal, kalau di sekolah kita kan sudah berulang-ulang oleh guru, oleh semuanya lah, termasuk pembina upacara, menyampaikan terkait mewujudkan budaya positif itu. Jadi termasuk di forum ini saya berharap budaya positif yang kita cita-citakan mari kita wujudkan bersama. Selain pembelajaran yang memang kondusif menyenangkan, termasuk ada 5S dan yang terbaru dari P5 adalah yang beli ya, bersih lingkungan, ceria di hati. Ini juga semua butuh kesadaran dan keikhlasan untuk melakukannya. Jadi begitu Bu Rati. Jadi kita adalah agent of change di sekolah ini. Kita harus menggerakkan semuanya, teman-teman, murid, bahkan hingga karyawan yang bahkan tukang bersih-bersih sekalipun, penjaga malam itu semua harus bersatu padu mewujudkan budaya positif. Saya rasa itu Ibu Devita. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Masih untuk pemaparannya yang lebih lengkap. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Mohon Pak Juli. Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik pada guru lain dalam rangka membangun budaya positif di sekolah? Oh, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Juli. Bagaimana peran guru penggerak dalam dalam hal ini, guru penggerak itu melibatkan rekan sejawat. Contohnya dalam pembuatan keyakinan kelas. Misalkan guru penggerak sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya sendiri, lalu bisa menularkan kepada rekan sejawat yang lainnya. Atau bisa juga kita membentuk suatu praktisi di lingkungan sekolah, misalnya untuk membuat perangkat pembelajaran dan sebagainya. Seperti itu Pak Juli. Mungkin ada yang bisa menambahkan Pak Mulyadin. Terima kasih. Yang saya tambahkan sedikit saja, karena tadi sudah peran guru penggerak dalam rangka budaya positif termasuk juga menggerakkan guru yang lain. Salah satunya ya ini kegiatan diseminasi. Jadi memberi sosialisasi kepada rekan-rekan yang lain yang pada pertemuan ini ada yang sudah jadi guru penggerak, ada yang belum. Nah, yang belum ini nanti bersama-sama belajar bagaimana sistem itu di dalam sekolah itu bisa berjalan. Sehingga sebagaimana tadi oleh Bu Rati, apakah bisa sendiri? Tidak, harus tersistem. Jadi sistemnya berjalan bersama dan kita sadari bersama bahwa itu adalah kesepakatan bersama, bukan karena dipaksakan. Itu saja tambahannya. Terima kasih Bu Devita. Terima kasih Pak Mulyadin untuk tambahannya. Demikian Bapak Ibu acara hari ini diseminasi budaya positif. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, bila mana masih banyak sekali yang belum lengkap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas. Keyakinan kelas itu adalah kondisi lingkungan di mana kelas ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan supaya pembelajaran itu berlangsung dengan aman, nyaman, dan tertib ya. Nah, akan saya bagikan kertas sticky note ya. Nanti tolong kalian masing-masing setiap satu orang tuliskan pendapatnya di kertas ini. Paham ya? Silakan bisa mulai gitu. Nanti setelah ditulis langsung ditempelkan di depan. Ada sih bisa. Ngapain? Siji. Apa harus ditulisan tuh? Langsung ditulis di depan. Yang ada lemnya yang mau ya. Tidak usah dikasih nama, langsung ditulis aja. Berapa, Bu? Satu kalimat saja. Kalian di kelas ini tuh pengennya gimana? Silakan ditulis. Ayo tulis. Di papan. Oh ya tahu. Sudah? Dari sebelah sini sudah? Yang sudah belum silakan maju ke depan. Yang sudah silakan boleh tempelkan ke depan. Tempelkan di sebelah sini ya. Satu-satu. Ini apa? Iya. Di paling atas sini. Terus kamu bawahnya, Mbak. Nah. Lanjut. Foto dulu. Ya. Gimana tuh, Be? Ayo maju. Gak apa-apa.
Kita kalau lihat nih keyakinan pada kelas kalian masing-masing ya. Ada yang sama. Yang pertama itu adalah melaksanakan piket. Kalau melaksanakan piket berarti maksudnya ke dalam disiplinan ya. Nah, kemudian membayar kas tepat waktu berarti juga disiplin. Kemudian ini yang ketiga, menjaga kebersihan kelas berarti masuk ke dalam kategori kebersihan. Tertib dalam kelas berarti disiplin ya. Melaksanakan piket kelas. Kemudian saya ingin kelas ini bersih. Melaksanakan piket kelas. Mengerjakan tugas dengan baik. Berangkat ke sekolah tepat waktu. Mengerjakan tugas sendiri berarti mandiri ya. Kemudian saya ingin kelas ini tertib dan nyaman berarti kelas yang nyaman. Lalu di sini tidak ada yang saling mengejek, artinya menghargai dan menghormati sesama. Dan menghormati sesama teman. Kemudian di sini ada yang menuliskan kelas yang kreatif. Kita tambahin lagi berarti kreatif. Nah, dari beberapa jawaban ini bisa kita kesimpulan bersama ya. Yang pertama berarti kalian menginginkan kelas ini kelas yang disiplin. Kalau disiplin tadi harus bagaimana saja? Datang tepat waktu, mengerjakan tugas piket, membayar kas kelas tepat waktu. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kita tuliskan di sini biar-biarnya ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti keyakinan kelas 8 itu ada berapa jumlahnya? Ada 6.